Kalau gitu kita bisa mulai ya. Untuk live stream yang malam ini, saya nggak sempat bikinkan Google ini ya Google Form ya. Jadi mohon maaf. Jadi kita langsung ini aja, eh, langsung bahas saja. Oke, kita mulai ya. Oke, nomor satu. Kira-kira ini jawabannya apa? Ini cepet-cepetan aja ya. Kalau udah nemu jawabannya, langsung jawab aja di kolom komentar. Syukur-syukur bisa sekalian alasannya apa. Kalau enggak ya, ya minimal tebakannya yang mana gitu. Kalau bingung ya. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Nomor satu. Oke, ada yang jawab eh, C ya. Oke, rata-rata C ya. Ardianti, Meis juga mantap jiwa. Semua C ya. Ya, jawabannya memang C ya. Di situ kita butuh noun clause ya, yang jadi objek dari concluded. Jadi ini subjeknya kan ya. Kemudian ini verbnya. Di sini kita butuh ini yang jelas yang ada konektornya yang kita pilih karena di sini ada verb ya. Ada pilihannya ada verb. Kalau ada verb kita butuh konektor ya. Kalau ini nanti kurang kurang verb ya karena di sini nggak ada verb kan setelah concluded. Jadi yang benar memang yang C ya. Jadi ini jadi objek dari sini ya, dari that sampai carbon ini jadi objek dari concluded. Ya, ini noun clause polanya konektor subjek verb ya. Jadi noun clause sebagai objek dari concluded. Pada tahun 1796 penelitian tentang sifat alami sorry ya sifat kimiawi ya berlian uh, berkesimpulan bahwa it is a form of pure carbon. Jadi berlian itu atau diamond itu merupakan bentuk karbon murni. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor dua, langsung aja. Silakan kalau sudah nemu jawabannya. Kalau ada pertanyaan juga langsung ditanyakan aja ya di apa kolom komentar. Misalnya sahabat jawabannya beda ya dengan yang saya jawab gitu. Dengan jawaban saya. Jadi sahabat bisa langsung tanyakan aja, kenapa nggak A, kenapa nggak B gitu ya. Oke, ada yang jawab A. Nah, Ardianti ada jawab juga Shibu ya. A juga, Liza juga A. Semua A ini. Luar biasa ya. Ya ini kurang apa ini kira-kira? Huform itu bentuk apa? Ya ini bentuk ya kadang kita nggak tahu itu bentuk apa tapi kayaknya yang tepat yang A gitu atau yang B yang mana gitu ya. Eh, Memang kadang yang penting jawabannya benar ya. Kalau intuisinya bagus juga kadang jawabannya bisa benar tapi nggak tahu alasannya kenapa gitu. Oke, ini subjeknya ya. Kemudian ini verbnya. Di sini ada yang hilang ya. Yang hilang di sini adjective clause dari who ya. Sampai akhir ini adjective clause polanya konektor juga sebagai subjek. Kemudian ini verb ya. Who ini menggantikan merchant ini ya. Merchant ini. Pedagang ini ya. Jadi kalau saya terjemahkan, uh, kolonisasi Inggris di Virginia uh, dimanfaatkan pada tahun 1606 oleh sekelompok pedagang yang membentuk uh, Virginia Company of London. Ya. Oke, nomor tiga. Kira-kira ini jawabannya apa? Sekalian alasannya kalau tahu. Kalau nggak tahu ya jawabannya aja. Oke, silakan. Ada yang jawab C ini.
ya, Meong ya, kemudian siapa lagi nih? Apriliani, Shibu juga, C semua ini. Ini kompak-kompak ini ya jawabannya ya. Oh, ada yang A ini, ada yang beda ini. Ada yang lain? C semua. Rata-rata C. Iya, memang jawabannya yang C ya. Kalau kita lihat di sini ya, eh, di blank ini ya, ini sebelumnya kan ada used. Kalau ada used itu dalam bentuk pasif ya, itu sering di sini menggunakan preposisi for atau to ya. Kalau kita lihat di soal di sini, di jawaban ya di sini yang ada itu for ya. Kalau for diikuti gerund ya, verb ing atau gerund ya. Kalau to diikuti base verb ya, kata kerja dalam bentuk asal ya. Oke, di sini uh, di hourglass ya atau jam pasir ya, ini subjeknya. Kemudian di sini ada apositif ya. Apositif itu noun yang menjelaskan noun lainnya. Biasanya ini sama ya, berarti sama ya. Antara hourglass dan instrument ini berarti sama. Yang dimaksud uh, hourglass atau jam pasir ini adalah instrumen yang digunakan. Ini past participle ya, verb 3 sebagai adjektif. Sebenarnya bentuk reduce ini ya, yang menjelaskan instrumen. Asalnya an instrument which is used gitu ya. Instrumen yang digunakan for measuring time, untuk mengukur waktu ya. Kemudian di sini setelah koma kedua ini verbnya, verb dari subject hourglass ya di sini. Pakai verb 1, ada S-nya karena singular hourglass di sini. Yang tadi dari dua apa ya, lampu ya, kayak lampu ya. United yang digabungkan dengan a narrow neck, leher yang ini ya, yang sempit ya. Jam pasir kan di tengahnya ada kayak ini ya, lehernya ya yang kecil ya. Oke, ini juga verb 3 sebagai adjektif ya, menjelaskan ini. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk yang nomor 3? Silakan. Belum ada. Uh, Ya, kalau pakai use verb 3 dalam bentuk pasif, itu setelahnya kadang diikuti gerund, ya, for dengan gerund. Jadi for dengan verb ing ya, kadang juga to dengan base verb. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, mungkin saya catat ya. Jadi kalau misalnya ada be ya, kemudian use, bla 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 gitu ya. Jadi ini dalam kalimat misalnya ya. Di sini uh, letak to-nya bisa langsung ya, letak for-nya bisa langsung, kadang juga ada pemisah ya. Jadi to kadang to plus base verb ya, kadang juga for plus verb ing atau gerund ya. Oke. Jadi itu polanya ya. Cuma hati-hati juga. Ada yang be used to tapi dengan gerund juga, dengan verb ing juga ya. Itu mananya terbiasa dengan ya. Itu beda lagi, itu bahasan used to. Sahabat bisa cari aja perbedaan antara used to ya, untuk kebiasaan waktu lampau ya, dengan be used to. Ini untuk kebiasaan sekarang ya, yang menjadi terbiasa gitu. Jadi ini beda topik ya. Jadi kalau use ini nggak masuk pola ini ya, yang saya maksudkan nggak masuk pola yang ini ya. Jadi ini artinya digunakan gitu. Jadi bentuk pasif dari use yang artinya menggunakan. Kalau be used to dan used to ini pola khusus ya. Jadi pola khusus yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan gitu. Kalau used to kebiasaan di masa lalu, kalau be used to yang ini yang mulai menjadi kebiasaan di masa sekarang. Oke, kita lanjutkan. Kalau be used to ini tadi pakainya verb ing ya setelahnya. Kalau used to yang ini pakainya base verb. Oke, kita lanjutkan.
Oke, nomor 4. Kira-kira jawabannya apa ini, sahabat? Ada yang jawab 4. C. Singular noun diikuti singular verb dan parallel structure. Ini meong. Yang lainnya, oke, jadi saya jelaskan ya di sini. Ini kan kalau sahabat lihat setelah that, otomatis kita butuh verb ya, karena ini kan konektor atau conjunctions ya. Di sini karena butuh verb ya, kita pilih yang verb ya. Ingat ya, yang verb yang bisa menjadi syarat lengkapnya kalimat itu kan hanya verb satu dan verb 2 kan. Jadi jangan pilih selain verb satu atau verb 2. Generated, was amplified, ini sebenarnya bisa jadi verb 2, cuma ini aktif dan pasif ya. Jadi nggak paralel juga. Kalau misalnya pasif, nanti nggak ada yang menghubungkan ke radio and light verbs kan. Yang generating ini tidak dianggap sebagai verb kan, salah ini. Ini juga to generate juga tidak dianggap sebagai verb ya, karena ini to infinitive. Jadi yang ini verb 1. Ini kan verb 1 plus S. Ini juga sama, verb 1 plus S paralel ya, dengan generates. Jadi ini subjeknya, ini verbnya, kemudian di sini pelengkapnya ya, electronic apparatus ini dijelaskan oleh adjective clause dari sini sampai sini. Adjective clause rata-rata maknanya, makna konektor adjective clause itu rata-rata maknanya yang ya. Jadi di sini that itu artinya yang gitu ya. Ini konektor juga sebagai subjek. Ini menggantikan electronic apparatus ini. Kemudian di sini verbnya, yaitu generate and amplifies. Kemudian radio and light waves ini jadi objek ya. Jadi objek dari generate and amplifies. Jadi master itu merupakan alat elektronik ya, yang menghasilkan dan menguatkan gelombang radio dan gelombang cahaya. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang yang nomor 5. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Ini sebelum blank, kalau kita lihat ya, sebelum blank ini ada verb ya, ada struktur subject verb. Kira-kira di sini butuh apa ini? Di sini nggak ada verb lagi setelahnya ya. Oke, ada yang jawab yang B. Determiner, adjective, noun. Luar biasa ya, di breakdown ininya, frasenya, strukturnya ya. Ya, oke. Rata-rata B semua jawabannya ya. Ya, ini memang B ya. Jadi kalau kita lihat di sini butuh objek aja ya. Jadi ada objek yang hilang. Di sini kan objeknya berupa noun phrase ya. Struktur noun phrase yang umum ya adjective dan noun ya di sini ya. Nah, ini objeknya ya. Ini objek dari forms ya. Ini objek dari forms. Jadi kulit manusia itu membentuk apa ya? Barrier, atau barrier itu kayak penghalang, pembatas gitu ya, yang sifatnya itu untuk melindungi terhadap ini tindakan ini agen apa ini, agen apa ya, fisik, kimiawi dan juga bakteri on the deeper tissues, di jaringan yang lebih dalam ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja. Nomor 6. Silakan sahabat, ini aja bilang aja kalau misalnya saya terlalu cepat atau kurang apa, sahabat bilang aja ya. Oke, nomor 6. Silakan. Nomor 6. Ada yang jawab C. Mantap jiwa C. Ardianti juga C. Yang lainnya mungkin silakan. Nggak ada yang jawab lagi. Meong juga C. Meis juga C ya. C semua ini. Berarti sepakat ini ya, C jawabannya ya.
Nah, ini sudah pinter-pinter ini yang ikut. Ini subjeknya ya. Eh, koma ya. Setelah dua koma ini verb ya di sini. Verb dari research. Kemudian sudah itu ya. Jadi di sini butuh saja ya, karena ini mengenalkan contoh ya. Jadi penelitian medis pada level sel ya, seperti penelitian tentang ini sistem imun has been made possible, telah apa ya, made possible, mana mana literalnya itu kan telah dimungkinkan gitu ya. Jadi ya telah apa ya, telah terwujud gitu ya, atau menjadi mungkin ya, melalui kemajuan abad ke ini, abad ke-20 in techniques of genetic research ya, dalam teknik penelitian genetik ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya nomor 7. Ini luar biasa, ini yang ikut pintar-pintar semua ini ya. Mister, bedanya such dengan such apa ya? Eh, beda ya, ya beda beda penggunaan, beda makna juga ya. Kalau such kan artinya seperti ya. Kalau such aja bisa seperti, bisa juga artinya sangat ya, tergantung konteksnya ya. Eh, untuk such ya, bentar ya saya ini kan dulu. Untuk such ini kan bisa juga masuk dalam pola ini ya, yang menunjukkan apa, result ya kalau nggak salah. Jadi pola such, kemudian plus biasanya noun phrase, kemudian that. Kalau so biasanya pakai adjektif, kemudian that gitu. Jadi artinya begitu bla 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 sehingga bla 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 gitu. Misalnya he is such a smart student that bla 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 apa gitu ya. Jadi dia murid yang sangat pandai, atau murid yang begitu pandai sehingga bla bla bla. Misalnya all teachers like him gitu. Nah, jadi di sini digunakan untuk makna begitu atau sangat bla 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 sehingga bla 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 gitu. Jadi maknanya bukan sepertinya. Uh, ini apa, penggunaan lain banyak ya. Mungkin nanti bisa cari aja di kamus, kayak kamus Cambridge ya, ketika ada such kemudian cari di bagian grammarnya ya. Oke, sekarang nomor 7. Ada yang jawab nomor 7 delta D ya, struktur kalimat yang benar dan lengkap. Uh, ya, D semua ya, luar biasa ini. Ya, D lagi. Oke, jadi jawabannya D ya. Ini sudah pinter-pinter sekali nih ya. Ini subjeknya, ini verbnya ya. Di sini ada more ya. More ini biasanya jadi salah satu ciri dari bentuk komparatif ya. Jadi kita biasanya setelah more atau kadang akhiran er itu kita butuh then ya. Kalau pilihan jawabannya semuanya then, cuma kita pilih yang dari segi struktur mungkin ya. Kalau yang ini sebenarnya ini mungkin ya, seandainya do ini pakainya does gitu. Karena substansinya kan di sini kan uncountable ya. Jadi seharusnya di sini does, jangan pakai do gitu ya. Ini dari segi struktur ya, belum dari segi makna. Eh, yang lainnya yang mungkin ya yang ini aja, yang delta. Di sini do menggantikan main verbnya contain ya. Jadi organisme hidup ya, itu mengandung lebih banyak air daripada uh, mengandung ini apa, any other substance. Jadi materi lainnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor berikutnya, nomor 8 sekarang. Silakan.
Saya belum pinter, Pak. Kalau udah benar berarti ya udah pinter ya. Paling nggak untuk soal yang dijawab dengan benar itu udah pinter ya. Oke, silakan. Jadi jawabannya C atau D? Yang tadi jawabannya tadi sudah saya jawab kan nih. Sudah saya cek jawab atau belum? Bentar. Sudah, jawabannya D ya. Oke. Sekarang yang nomor 8. Ya salah, ya salah juga nggak apa-apa ya. Namanya juga bareng-bareng belajar ya. Oke, nomor 8 ada yang jawab B, ada yang lain mungkin. Kenapa jawab B? Di situ yang missing, yang hilang apa itu? Di situ. Kalau kita lihat di situ kan subjek verbnya udah lengkap ya. Jadi kita nggak butuh verb lagi ya. Nah, ya ada reduced clause di situ. Nah, ini juga sudah paham reduced clause ya. Ini belajarnya di mana ini? Jangan-jangan belajarnya di channel Ben Pinter ini. Jadi pinter-pinter ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini subjeknya ya, ini verbnya. Ini sudah ada subjek verb. Di sini nggak ada konektor, ada n ya di sini, tapi ini nggak masuk hitungan karena ini menghubungkan ini kata dan frase, bukan menghubungkan glosa. And yang ini kan menghubungkan in mathematical research dan in the number of mathematician kan. Kemudian ini juga fields dihubungkan dengan mathematicians di sini. Jadi ini tidak menghubungkan subjek verb. Jadi nggak masuk hitungan kalau ada satu konektor, kemudian ada dua verb, ada dua konektor, ada tiga verb dan seterusnya ya. Nggak masuk hitungan yang itu. Ini untuk konektor and, or, ataupun but. Biasanya tiga konektor itu ya. Nah, jadi hati-hati karena ketiga konektor itu bisa menghubungkan subjek verb, bisa juga menghubungkan kata atau frase. Jadi jawaban yang benar itu B ya, requiring, karena ini bentuk reduce dari asalnya which required ya. Ini. Nah, ini dibuang require diganti verb ing ya. Karena di sini kan nggak ada to be ya. Jadi verbnya diganti verb ing requiring. Ini mananya aktif ya. Kalau they require nanti kita perlu konektor lagi ya. Dari segi makna juga kurang make sense ya. Uh, Apalagi langsung require, nanti ini subjeknya mana? Nggak ada ya. Kemudian as required juga biasanya kalau sebagai adjektif ya kita butuh noun setelahnya. Di sini butuh noun ya. Ini juga nggak ada dari segi struktur ya. Jadi abad ke-20 merupakan periode pertumbuhan yang luar biasa dalam penelitian matematis dan dalam sejumlah uh, apa ini uh, uh, in the number of mathematicians dan dalam ya sorry ini maksudnya pertumbuhan luar biasa dalam jumlah ahli matematika dan bidang yang membutuhkan mereka, maksudnya membutuhkan mathematicians ini. Oke, nomor 8 ada pertanyaan barangkali silakan atau sudah clear? Yang nomor 4 jawabannya apa? Maaf belum pinter. Nomor 4 nanti dilihat lagi ya. Ini ada yang ingat tadi. Oh, 4C ya itu sudah dibantu jawab ya sama partner saya ini. Sudah dijawab ya. Kita lanjutkan yang nomor 9 kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ini ya. Oke, sekarang nomor 9. Kira-kira ini jawabannya apa ini? Silakan nomor 9. Sudah ada yang langsung jawab ya. C. Mantap jiwa Ardianti ya. C juga sama yang lain. C. Kenapa jawabannya C?
Ya, karena yang benar C gitu ya. Ini C semua ini luar biasa ya. Ya, di sini yang cocok untuk melengkapi frase ini kan one of ya. Jadi salah satu dari apa gitu kan. Jadi ini subjeknya, uh, ini verbnya ya. Sudah. Jadi sekolah ini kesehatan masyarakat ya, di Universitas Columbia is one of a handful of schools of public health in the United States. Jadi merupakan salah satu dari segelintir ya, sejumlah kecil sekolah kesehatan masyarakat di Amerika. One of diikuti plural noun ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10 sekarang. Silakan. Ini kalau yang ikut pinter-pinter kayak gini gampang ini ya, pembahasannya cepet. Oke, silakan nomor 10. Nomor 10 sudah ada yang jawab ini. Mantap jiwa juga Ica ya. Jawabannya B. Kenapa B? Ada yang jawab A juga. Kenapa A? Kalau yang jawab A, kalau yang B kenapa B? Silakan intuisi, pakai intuisi jawabnya. Belum ada verb. Verbnya sudah ada ya. Designate itu kan verb. Ada yang hilang. Iya, memang blank itu ada yang hilang gitu. Luar biasa jawabannya ya. Karena reduce clause. Ya, bukan karena reduce clause ya. Uh, karena di sini kalau kita lihat ya, kata designate ini kan termasuk ditransitif ya. Salah satu verb yang bisa memiliki dua objek. Sahabat bisa lihat di channel Dan Pinter pembahasan tentang verb yang ini punya dua objek. Cuma nggak semua verb saya masukkan. Sebenarnya salah satunya ya designate ini. Jadi ini termasuk istilahnya itu ditransitif ya. Ditransitif verb. Nanti sahabat bisa googling lah. Ditransitif verb itu apa gitu ya. Jadi ini subjeknya, ini verbnya, ya, pakai verb dua. Kemudian di sini objeknya ada dua ya. Objek satunya the Brooklyn Bridge, objek duanya ini National Historic uh, Landmark. Nah, jadi jawabannya yang ini ya. Kalau yang E, was, nanti ini double double verb ya, nggak ada konektor di sini. Nanti verbnya ada was, ini kan verb 2. Dengan designated ini sama-sama verb 2. Nanti double verb tidak ada konektor. Jadi jawabannya yang benar yang Bravo ya. Jadi departemen ini interior ya Amerika, ini departemen yang ngurusin itu ya apa uh, lahan ataupun tambang umum ya, juga taman, kemudian peninggalan ini bersejarah dan lain sebagainya ya. Nanti googling aja United States Department of the Interior itu apa. Ini menetapkan Brooklyn Bridge sebagai ini sebagai landmark bersejarah nasional tahun 1964. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11. Lanjut nomor 11. Bentar, nomor 11 ini
Ya, D-nya pas. Di layar kok sama ini sampai C aja. D-nya udah muncul belum? Oh ya sudah ya. Mungkin jaringannya jadi agak telat munculnya. Ya, mohon maaf ya. Tadi nggak full karena mungkin laptopnya juga agak nge-lag mungkin ya. Juga jaringannya mungkin di sini ada tulisan warning. Eh, Mungkin kurang lancar ya. Yang mana ini? Sudah muncul ya. Sampai D sudah muncul sekarang. Tadi hilang itu yang C-nya, apa yang D-nya hilang tadi. Sekarang udah tampil lagi. Jawabannya apa? Ada yang jawab D, jawaban kenapa D jawabannya? Silakan. Ada yang jawab B juga, kenapa B? Ya, jawabannya memang D ya. Eh, yang D noun. Eh, bukan bukan noun ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan sudah ada subjek verb ya. Kemudian di sini ada N ya. Setelah koma ya ada N di sini. Berarti kemungkinan yang missing di sini dengan yang setelahnya itu mungkin bentuknya sama ya. Dan kalau kita lihat di sini memang bentuknya sama asalnya ya. Meskipun di sini verb ing, di sini verb 3 ya. Tapi ini sebenarnya sama-sama bentuk reduce ya. Jadi yang dibuang itu di sini kalau yang di sini ya, yang pertama itu which, asalnya which usually uh, last gitu ya. Last gitu. Jadi ini dibuang, lastnya nggak ada to be-nya kan, jadi konektornya dibuang, verbnya diganti verb ing. Kemudian yang di sini, ini asalnya which ya, which is gitu ya. Di sini reduce-nya karena ada to be, jadi which-nya dibuang, konektornya dibuang. Jadi hanya menyisakan verb 3 saja. Kalau verb ing maknanya aktif ya, kalau verb 3 biasanya maknanya pasif. Jadi di musik jazz, riff itu merupakan uh, apa ya, figur melodis yang sederhana gitu ya, uh, yang biasanya berlangsung satu atau dua irama dan diulangi beberapa kali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12 sekarang. Nah, ini sekarang nomor 12. Di yang lain macet-macet nggak? Di situ katanya macet-macet, mantap jiwa ya. Di saya ya enggak sih, enggak macet-macet ya. Enggak tahu yang lain. Salah terus gue dah, nggak apa-apa, salah yang penting gue belajar. Ya, kalau salah pun nggak masalah, namanya juga belajar bareng ya. Eh, yang penting setelah tahu yang benar bisa belajar ya, dari yang benernya apa, kemudian yang dipelajari apa itu eh, bisa dipahami gitu. Semoga selanjutnya nggak salah-salah terus ya. Oke, oke, sudah aman. Oke, kalau sudah aman, lanjut nomor 12 ya. Nomor 12 jawabannya B, rata-rata B. Ada yang lain selain B mungkin? Iya, semua jawabannya B ya. Sayangnya jawabannya bukan yang B ya, tapi yang apa jawabannya nih? Ini jawabannya yang E ya. Di sini over ini maknanya sama dengan more than. Nah, di sini that ini sebagai kata ganti ya, menggantikan density ya.
Jadi depth of water itu sama dengan the density of water gitu ya. Jadi at its center, jadi di pusatnya matahari itu memiliki kepadatan ya lebih dari 100 kali ya kepadatan air dan temperatur 10 sampai 20 juta derajat Celcius ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Jangan pilih yang C ya, karena di sini over sudah maknanya itu sama dengan more than ya. Jadi nggak perlu than lagi di sini. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Oke, bentar ya. Subjek verbnya lupa saya tandai dulu. Ini subjek verbnya. Ya. Kita lanjutkan nomor 13. Silakan apa ini? Jawabannya nomor 13. Oke, jawabannya C ya rata-rata ya. Eh, ya memang jawabannya C. Ada yang jawab B, tapi yang benar C ya. Kalau B terbalik ya. Di sini $4 million a year. Di sini mananya sama dengan per ya. Jadi tiap tahun gitu ya. For untuk apa gitu ya. Jadi ini subjeknya dari sini ya sampai sini. Ini subjeknya, kemudian ini verbnya, ini objeknya. Jadi Kongres Amerika itu menyisihkan sekitar 4 juta dolar per tahun ya, tiap tahun untuk pemeliharaan eh, halaman Gedung Putih, the White House ya, Gedung Putih. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 14 ya. Nah, ini gampang ini nomor 14. Seharusnya uh, bisa dijawab dengan mudah ini ya. 14C kepemilikan eh, benda ya. Ini binatang ya, kepemilikan untuk binatang ya. Ya, it's itu kan untuk benda binatang juga ya. Oke, C semua ya. Oke, jawabannya memang yang C ya. Oke, kita lihat di sini ini subjeknya ya, the seahorse, kemudian ini verbnya pakai verb satu ya. Ini ada S-nya karena singular subjeknya. Di sini objeknya ya. It's ini menunjukkan kepemilikan untuk seahorse di sini. Oke. Jadi jawabannya yang benar memang yang C ya. Jadi kuda laut itu menggunakan ekornya untuk menempel ya, melekat, menempel ke rumput laut dan tanaman lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Mantap jiwa langsung ya. C, komparatif. Ya ini gampang ya. Karena alternatifnya yang pakai then cuma yang C ya. Di sini kan ada akhiran eh, ER atau ini bentuk ini ya bentuk komparatif ya dari good ya. Kan dari good, kemudian better. Ini komparatifnya, kemudian superlatifnya best. Ini ada bentuk komparatif, jadi biasanya kita setelahnya pakai then ya, yang ini. Jadi ini subjeknya, ini verbnya, kemudian sudah. Jadi uh, pada tahun-tahun mendatang, profesional kesehatan akan mampu meningkatkan atau apa ya, memulihkan kesehatan jauh lebih baik daripada masa sekarang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke bagian written expression ya. Kalau ini nomor 1 sampai 15 kan dicari yang kira-kira yang benar atau sesuai untuk melengkapi blank yang mana. Nah, untuk nomor 16 sampai 40 ini dicari yang ada errornya ya. Jadi sahabat pilih yang ada errornya kira-kira yang mana. Nomor 16 ini masih gampang. Jadi seharusnya bisa langsung jawab ini, nomor 16 ini. Ada yang jawab A, ada yang jawab C.
Ya, jawabannya yang A ya. Ini bentuk apa ini kira-kira ini? Ini kan bentuk superlatif ya di sini oldest. Biasanya kan untuk bentuk superlatif kita menggunakan ini apa? The ya, bukan ya. Jadi ini subjeknya, kemudian ini verbnya was ini ya. Ini subjek, ini verbnya. Verbnya pasif ya, was adopted. Ini pakai verb 3. Jadi konstitusi New Hampshire, koma ya, yang merupakan kedua yang paling tua ya di antara 50 negara bagian, was adopted, diadopsi pada tahun 1784. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Ini yang error apa ini? Coba saya lihat di kolom komentar. Minggu depan materi bahas apa, Sir? Ya, bahas Betty lagi ya. Karena meeting atau live stream untuk hari Minggu itu kan memang bahas buku Betty ya. Yang meeting kelipatan 4 itu ya pelengkap aja. Oke, 17 sudah ada yang jawab. Ini Ardianti, B ya. Mirna juga B, Meong juga B. Ya, poem seharusnya poems ya, jamak seharusnya ya. Iya, betul ya. Jadi di sini seharusnya poems ya, jamak. Karena di sini kan four volumes of poems dan poem ini kan countable ya. Jadi kalau countable itu biasanya tidak berdiri sendiri kalau singular. Kecuali kalau plural. Kalau plural boleh berdiri sendiri seperti ini ya, poems gitu. Kalau singular kita sebelumnya perlu artikel atau determiner ya, seperti the, an gitu ya, my, your, his, her, ataupun this ataupun that ya. Oke, di sini subjeknya writings, kemudian ini verbnya, kemudian di sini ada penjelas ya, yang menjelaskan 8 books itu apa, yaitu 4 novel dan 4 volume poems, puisi ya. Kemudian ini konektor subjek verb pakai verb 2 di sini. Oke, jadi tulisan-tulisan Eleanor Wiley terdiri dari 8 buku ya, 4 novel dan 4 volume puisi atau syair ya, di mana di dalamnya dia menggambarkan ini pengetahuan atau ya menampilkan, menggambarkan, display ya, display pengetahuan tentang sejarah dan juga literatur atau sastra. Oke, kita lanjutkan nomor 18, silakan. Buset, salah mulu gua. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Salah ya nggak apa-apa. Yang penting nanti pas tes benar semua gitu ya. Atau sebagian besar benar gitu ya. Nah, ini sudah ada yang jawab B ya. Ada yang jawab C. Ya, jawabannya rata-rata C ya. Ya, kalau because of diikuti noun ya atau noun phrase, kalau because baru diikuti subject verb. Jadi jawabannya yang C ya, benar yang C ya. Oke, ini jawabannya yang C. Kalau because of dengan noun atau noun phrase ya, karena kan preposisi. Kalau di sini kan setelahnya subject verb, berarti ini kita butuhnya konektor ya. Jadi because ini konektor ya atau conjunction. Jadi setelahnya itu biasanya subject verb. Kalau because of, ini preposisi ya. Ini setelahnya noun atau noun phrase biasanya atau sejenisnya ya. Oke, jadi ini subjeknya, ini verbnya, kemudian ini konektor subject verb. Di sini and menghubungkan it dan control ya. Jadi selain manfaatnya
sebagai ini apa ya, pemakan bangkai ya. Burung memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia karena mereka, maksudnya burung-burung ini, itu memakan serangga dan mengendalikan penyebaran gulma. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 19. Nah, ini sudah separuh jalan ini ya. Nomor 19 D butuh verb yang paralel. Paralel dengan mana? Sinkingnya ini paralel dengan mana? Ya, jawabannya sudah benar ya. Jawabannya yang D. Paralel dengan evaporates dan juga runs. Iya, paralel dengan runs. Nah, ini mantap jiwa dan meong ini sudah pinter-pinter ya. Yang lainnya juga bagus-bagus ini. D semua sama ya. Si Ibu Hafiz juga ya. Oke, di sini kalau kita lihat ini add verb clause di awal ya, konektor subject verb. Jadi kita pakai koma di sini. Kemudian ini subjeknya sum of it, subject headnya it ya, karena sum of ini kan expression of quantity ya. Kemudian ini verbnya, kemudian koma, ini subjek, kemudian verb. Di sini sum menggantikan sum of it ya, jadi di sini verbnya ada s-nya. Kemudian di sini the surface, ini ada yang dibuang ya, konektornya, that. Nah, ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian ini koma, and. Di sini sinking ini seharusnya paralel dengan runs dan juga evaporates ya. Jadi ini seharusnya jangan sinking, tapi sink. Kayak gini, dikasih S ya, verb 1 plus S ya. Jangan verb ing. Jadi ketika air hujan turun atau hujan terjadi ya, sebagian air hujan itu menguap ya, kemudian sebagian lainnya mengalir dari permukaan yang di ininya ditabrak atau di apa ya, ya dijatuhi air hujan itu ya, dan sebagian ini sinks, apa sinks itu tenggelam, selain tenggelam ya masuk ke dalam tanah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 20 sekarang. Nomor 20 ada yang jawab tidak tepat verb structure-nya. Yang tepat apa? Jawabannya semua. Alasannya apa? Seharusnya to fly. Ya, ya seharusnya to fly ya. Kalau pakai for kan setelahnya gerund ya kalau verb ya. Di situ fly-nya kan bentuknya base verb. Jadi ini kita pakainya seharusnya pakai to ya. Ini subjeknya. Kemudian verbnya itu ini ya. Jadi ini verb 3 sebagai adjektif ya, yang menjelaskan astronauts. Ini ada bentuk reduce di sini sebenarnya ya. Jadi asalnya itu who were gitu ya. Nah, ini dibuang, ini juga dibuang. Jadi para astronot yang terpilih untuk menerbangkan pesawat luar angkasa Amerika yang pertama were selected ya. Jadi dipilih dari pilot uji militer ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 21 sekarang. Ada yang jawab C, nomor 21. Kalau pakai who jadi verb 2. Yang mana ini? Tanya yang mana? Bentar ya. Kalau pakai who jadi verb 2 mana? Oh, enggak. Karena ini konteksnya pas ya. Jadi di sini asumsi reduce-nya ya bentuk pas juga gitu ya. Enggak mesti pakai word, tergantung konteksnya. Karena ini konteksnya kan pas. Ini kan pakai word di sini. Jadi kita di sini juga pakai pas ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada yang jawab ini double preposisi. Oke, iya. Seharusnya apa? Nah, ini ada yang jawab C, ada yang B ya. Kira-kira apa ini jawabannya? Double preposisi. Oke. Or itu preposisi ya?
Or itu konektor ya, uh, with preposisi. Ya, intinya ya ada yang lebih gitu ya. Nggak perlu or. Ya, jadi nggak perlu or memang ya. Di sini nggak perlu or. Jadi langsung with aja. Ya, ini subjeknya, ini verbnya, ini objek ya. Jadi tarantula itu menyuntikkan racun yang melumpuhkan ya kepada mangsa dengan their large fangs, dengan taringnya yang besar ya. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar. Nomor 22 ini apa kira-kira? Ada yang jawab delta. Seharusnya apa? Artist. Artis itu artinya apa? Seniman kalau artis ya. Oke, kira-kira itu maksudnya artis senimannya atau seni bidangnya? Nah, ini pertanyaan terkait ini ya, word form ya, bentuk kata ya, atau part of speech ya. Apakah itu noun atau adjective gitu-gitu. Ada yang jawab butuh noun. Itu memang butuh noun ya, karena kan jadi objek dari of ya. Tapi ini seharusnya artis orang atau art. Kira-kira lebih tepat mana ini? Kalau menurut saya ini lebih tepat art ya. Noun-nya bukan artis ya, tapi art. Ini artistic ini kan adjektif ya. Ini kurang tepat ya, karena ini kan jadi objek dari of. Objek dari preposisi itu kan berupa noun, pronoun atau sejenisnya kan. Jadi ini lebih tepat adalah art ya, noun. Jadi art aja. Ini verb 3 ya sebagai adjektif menjelaskan subjek setelah koma. Pokoknya kalau ada verb 3 atau ini apa adjektif atau verb ing di awal frase di sini, kemudian koma, setelahnya subjek verb, biasanya seringkali di sini verb 3 atau verb ing-nya itu menjelaskan subjek setelah koma. Jadi di sini yang dilahirkan di kota New York tahun 1891 adalah Preston Dickinson ini. Preston Dickinson merupakan salah satu dari pionir seni modern ya di Amerika. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan. Iya, harusnya noun ya, karena jadi objek dari of. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 23. Ada yang jawab C, kenapa C? Seharusnya apa? Kalau tahu koreksinya apa, sekalian ya, sekalian koreksinya juga. Jadi dijawab C, seharusnya apa gitu. Kayak ini mata jiwa nih, jawabannya tuh seharusnya off. Luar biasa, meong juga ya. Iya, seharusnya memang off ya, bukan to ya. Jadi 70.8% off ya, seharusnya ini pakai off ya. The Earth's surface. Ini subjeknya, ini verbnya ya. Jadi perairan ini Samudra Atlantik, Pasifik dan India itu membentuk 70,8% permukaan bumi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 24. Nomor 24, kira-kira jawabannya apa ini? Ada yang jawab D, seharusnya other. Tanpa S berarti ya. Water kapan bisa pakai S? Water pakai S kalau maknanya perairan ya. Kalau air nggak perlu S ya. Oke, jawabannya rata-rata D ya ini ya. Sudah benar ya jawabannya D. Ini others salah ya ini.
Kalau kita pakai others, biasanya setelahnya nggak ada noun-nya ya. Nah, di sini kan ada noun medium ya, jadi kita pakai other aja. Kalau pakai other memang biasanya pakai bentuk jamak ya. Tapi karena di sini ada any, ada determiner lain di depannya, kadang juga selain any, kadang ada juga the gitu ya. Kalau ada determiner lain sebelum other, maka di sini boleh kita pakai singular. Medium ini kan bentuk singular kan, bentuk jamaknya kan media. Ini plural. Jadi kenapa di sini pakai other tapi mediumnya singular karena ada any di sini ya. Oke. Nah, ini kita pakai other ya karena setelahnya ada noun. Kalau misalnya others setelahnya nggak ada noun-nya ya. Nah, ini subjeknya, kemudian verbnya itu ini. Sudah ya. Oke. Jadi tiga jaringan televisi utama di Amerika itu menyumbangkan apa ya, lebih banyak uang untuk periklanan ya daripada media lainnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 25. Nah, ini saya lihat masih semangat ya. Masih 50-an yang datang ya. Lumayan lah ya. Walau udah jam 10.46. Oh, luar biasa ya. Di sini saya masih 20.46. Kalau yang daerah timur sudah 10.46 ya, beda 2 jam berarti ya. Luar biasa ya, malam-malam masih begadang belajar TOEFL. Oke, nomor 25 ada yang jawab C, ada yang jawab D. Uh, Perform at. Oke, yang lain ada, kalau yang mana? Yang C seharusnya apa? Ya, yang lebih jelas yang C ya. Uh, Kalau kita bingung itu pakai yang salah preposisi atau yang lainnya, dilihat aja yang lebih jelas errornya yang mana daripada kita belum tahu itu benar atau salah. Karena masalah preposisi itu kan biasanya kan masalah idiomatis ya kadang. Jadi eh, tergantung jam terbang dan juga kadang kita ngira-ngira gitu. Tapi kalau ada yang lebih jelas errornya, ya kita pilih yang itu. Di sini kan jelas ini kan yang errornya kelihatan banget. Ini kan 18 years old. Seharusnya ini kan jamak karena 18 kan. Jadi noun-nya jamak. Ini konektor, subjek, verb, kemudian ini subjeknya, ini verbnya. Ini by, ini mengenalkan agent ya atau pelakunya dalam kalimat pasif yaitu Chicago Symphony. Jadi ini nggak ada masalah. Jadi pada tahun 1913 ketika dia baru berusia 18 tahun saja, eh, konser ini apa? Biola ya, violin, biola eh, Leo Sawerby itu ditampilkan oleh eh, The Chicago Symphony. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 26 sekarang. Silakan nomor 26. Nah, ini gampang-gampang susah ya. Ya, sebenarnya ya kalau tahu gampang ya, kalau nggak tahu susah. Yes, haha, ada yang salah. Mantap jiwa. Oh, dari tadi benar terus soalnya ya. Ya, ada yang salah dan salahnya justru yang sebenarnya mudah ya. Ya, kadang gitu ya. Kadang kalau kita pikirnya terlalu dalam, kadang atau terlalu cepat ya, kadang justru yang mudah-mudah terlewat. Jadi ya pastikan tetap fokus ya dan hati-hati ya. Silakan. Ada yang jawab B. Seharusnya apa? Eh, Ardianti, that. Iya, seharusnya memang that ya, kalau kita lihat konteksnya. Jadi ini kesalahan dalam penggunaan konektor ya. Ada yang nanya, ada pembahasan reduce nggak di YouTube? Belum ya, belum ada. Nanti reduce kita bahas detail saat kita bahas buku Betty aja ya. Karena di pembahasan buku Betty itu kan nanti ada pembahasan tentang reduce noun clause ya,
adjective clause juga adverb clause ya. Kalau noun clause istilahnya bukan reduce tapi ya mirip-mirip lah. Intinya ada yang dihilangkan gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Iya, karena pernyataan pakai that. Ya dilihat konteksnya ya. Kadang pernyataan juga nggak pakai that. Di sini kalau menunjukkan fakta atau intinya sih kadang setelah noun atau verb tertentu itu juga pakai that ya. Di sini assumption jadi pakai that ya. Di sini juga kalau kita lihat konteksnya kan ini menunjukkan apa ya? eh, Temuan ilmiah ya. Jadi fakta temuan ilmiah kadang kita pakai that. Ya kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu bahwa gitu ya. Eh, ini subjeknya, kemudian ini verbnya pakai verb satu. Ini konektor eh, ini apa noun clause ya. Nah, ini subjek, ini verbnya. Jadi catatan fosil atau rekaman fosil ya, itu mendukung asumsi bahwa mikroorganisme merupakan bentuk kehidupan yang pertama. Kita lanjutkan. Nomor 27. Oke, nomor 27. Ada yang jawab delta, double superlatif. Nah, ini langsung ini ya, ke spot ya. Nggak perlu mos. Ya, ini benar semua. Ini luar biasa pinter-pinter ya. Nah, ini subjeknya. Ini verbnya ya. Kemudian di sini ada N ya. Ini menghubungkan was founded and had become ya. Ini sama-sama verb ya. Ini sama-sama verb dari The Saint Louis Post-Dispatch ini ya. Kemudian di sini ada bentuk superlatif. Ini satu suku kata, jadi pakainya akhiran IST ya. Dan kalau sudah ada IST, tidak perlu mos ya. Jadi mosnya dibuang ya. Nah, ini nanti double superlatif ya. Ini nggak boleh. Jadi mosnya dibuang. Saint Louis Post-Dispatch ini didirikan tahun 1878 dan menjelang tahun 1881 telah menjadi surat kabar sore ya atau evening malam ya, yang paling besar di kota tersebut. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 28. Nah, ini sudah 60% ini kita bahas ya. Bentar, nunggu loading dulu ya. Nah, ini soalnya sudah tampil, silahkan dijawab. Kira-kira ini jawabannya apa? Kalau tahu koreksinya apa, silakan sekalian koreksinya juga apa. Ada yang jawab C ya, mantap jiwa. Ini yang balapan mantap jiwa sama Ardiati sama Meong ini ya. Yang lainnya silakan. Oke, ada yang jawab C, seharusnya decorating. Kenapa decorating? Ada yang jawab B, to have used. Kenapa to have used? Adjective. Ya di situ fungsinya sebagai adjective ya. Decorate ya, kalau decorate verb ya. Coba kita lihat di sini ya. Ini subjeknya kan dari sini sampai sini ya. Ini subjeknya. Kemudian verbnya ini sampai sini ya. Can be seen. Di sini kenapa bentuknya perfect ya, to have used? Karena di sini ada to ya, jadi bentuk perfectnya pakai have ya, have verb 3. Ini nggak ada masalah ya. Yang masalah itu ini, decorate ini kan pakai verb 1 ya. Kalau misalnya ini pakai verb 1, nanti kita butuh konektor ya. Di sini kan nggak ada konektor ya. Jadi verbnya satu aja, kan be seen aja ini. Ini nggak perlu verb lagi. Nanti double verb tidak ada konektor ya. Jadi ini seharusnya jadi adjektif ya. Jadi ini decorating. Ini present participle ya atau verb ing ya.
Ini sebagai adjektif yang menjelaskan geometric patterns ini. Ini sebenarnya bentuk reduce juga dari that ya ataupun which ya, which decorate. Ini dibuang, decorate-nya diganti verb ing ya. Jadi decorating gitu. Kemudian pottery, weaving dan carpentry ini objeknya. Jadi dalam artefak sejak ini zaman batu gitu ya. Matematika dan seni itu bisa terlihat uh, ini bisa terlihat telah ini menyatu ya dalam pola-pola geometris yang menghiasi tembikar, kemudian tenun ya, pertenunan ya, dan juga pertukangan. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nomor berikutnya nomor 29. Silakan. Itu tadi ada yang nanya kenapa sin. Oh, can be seen karena pasif ya, memang benar ya. Kalau ada yang nanya kenapa sin, karena kan can be seen ya. Jadi pasif. Bentar, ini kok gambarnya macet. Oke, sekarang udah enggak kayaknya. Lanjut, 29 ada yang jawab delta ini dari Mantap Jiwa, Meong, Ardianti juga. Eh, Silakan yang lainnya. Yang lainnya juga boleh berpartisipasi ya. Jangan malu meskipun salah terus ya nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Oke, ada yang jawab loyals ya. Loyal seharusnya loyals, ada S-nya. Yang lain mungkin? Iya, loyal kan adjektif. Eh, ya, memang kalau loyal itu adjektif ya. Kalau noun-nya apa? Kalau uh, noun-nya noun-nya kan bukan loyal. Kalau loyal kan adjektif ya. Seharusnya kan noun loyalty ya. Di sini kenapa kita butuh noun bukan adjektif? Karena di sini kan jadi objek dari commanding kan. Ini kan verb ing, meskipun verb ing itu kan kadang gerund, kadang participle ya. Kalau di sini participle ya, baik gerund maupun participle, kalau verb ing itu tetap bisa punya objek ya. Meskipun kalau sebagai gerund itu kan sebagai noun, tapi karakteristik verbnya itu masih ada gitu. Jadi masih bisa punya objek gitu. Jadi di sini commanding butuh objek karena transitif ya. Jadi di sini loyal seharusnya loyalty. Commanding itu kan artinya mewajibkan ya, mengharuskan, apalagi ya nanti mana lainnya cari di Google ya. Ini subjeknya mana ini? Nah, ini subjeknya ya dari sini sampai sini. Nah, ini subjeknya, kemudian ini verbnya pakai verb 2. Sudah ya. Oke, jadi ini apa ini terjemahnya? Despite itu artinya meskipun ya, atau konteks ini gimana malah? Jadi terlepas dari ini ya, heritage itu artinya apa ya? Peninggalan warisannya. Kemudian background dan juga homogenitas mereka yang ini ya, common ini bisa maknanya bersama ya, atau juga umum ya, atau biasa. The original United States, jadi Amerika ini original aslinya itu ya terdiri dari 13 entitas politik yang berbeda-beda, yang masing-masing itu ini mengharuskan kesetiaan yang cukup tinggi ya dari its citizenry, dari masyarakatnya atau penduduknya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 30. Mungkin sebelum lanjut ke nomor 30, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, loyal seharusnya loyalty. Kalau loyal setia ya, kalau loyalty kesetiaan.
Tapi kalau terjemahnya ya uh, tergantung konteks ya. Tapi kalau di sini kan artinya kesetiaan juga atau loyalitas gitu kan udah jadi bahasa Indonesia. Lanjut nomor 30 karena nggak ada yang nanya. Jadi kita lanjut ke nomor 30 sekarang. Silakan nomor 30. Jawabannya apa ini? 30 ada yang jawab C, double relative pronoun. Ah, iya. Seharusnya apa? Kalau itu double relative pronoun. Mungkin bagi yang nggak tahu, relative pronoun itu sama dengan konektor adjective clause ya. Kalau saya biasanya pakai istilah konektor adjective clause. Ya, ya sama aja dengan relative pronoun ya. Ya, double conjunction. Ya, ya juga sama ya. Redundant. Ya, maksudnya kelebihan kan. Ya, benar semua lah ya. Jawabannya C. Seharusnya apa ini? Seharusnya uh, that bukan ya. Kalau ada komanya justru kita biasanya nggak pakai konektor that ya untuk konektor adjective clause. Kalau which mungkin. Di sini kalau kita lihat konteksnya ya, ini that-nya dibuang, seharusnya diganti of ya. Kalau menurut saya, karena di sini kata intinya kan a founder. Jadi asalnya kalau di breakdown itu kan ini he was a founder of the New York City Ballet ini ya. Kemudian uh, ini the New York City Ballet-nya ini dibuang, kemudian of-nya tetap ya, karena kan asalnya a founder of the New York City Ballet. Ini subjeknya dari sini sampai akhir ya, sini subjek lengkapnya ya. Ini verb-nya pakai verb 2. Ini konektor subjek verb. Jadi koreografer George Balanchine ini menciptakan lebih dari 150 karya untuk New York City Ballet. Yang mana dia, maksudnya George Balanchine ini merupakan pendirinya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini nomor 30 berapa lanjutannya ini? 31. Oke, tinggal 10 nomor lagi, silakan. Ada yang jawab bravo. Different seharusnya apa? Kalau dijawab bravo, different seharusnya apa? Ya, ada yang jawab B lagi. Seharusnya apa different? Differ. Ya, harus verb. Different lizard. Iya, ada yang bilang harus verb. Atau kalau misalnya tetap adjektif, kurang apa di sini? Ya, bisa verb ya. Jadi, kalau verb kan nanti ini differ gitu ya. Differ gitu. Nah, ini sebagai verb. Kalau misalnya tetap adjektif, kita di sini butuh jadi atau aja ya. Bisa differ, bisa juga are, different gitu ya. Jadi ini subjek, kemudian verb dari subjek ini itu are ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ini adjective clause-nya dari sini ya sampai sini ya. Nah, ini konektor, ini subjek. Kemudian di sini kan butuh verb ini. Different ini kan adjektif ya, bukan verb. Nah, jadi kita bisa pakai differ atau kita munculkan are di sini ya sebagai verb dari lizard-nya ini. Kemudian di sini sudah ya, nggak ada subjek verbnya, cuma ini dua ini. Oke, jadi jawabannya yang bravo ya. Di antara hal ya yang membuat ini lizard kadal itu berbeda dari ular adalah in having ear openings dalam hal ini pembukaan telinga ya. Kemudian movable eyelids, kelopak mata yang bisa digerakkan, dan juga
rahang yang kurang fleksibel ya, less flexible jaws. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 32. Oke, ya kalau ada konektor sebelumnya ada preposisinya ya, seperti in which ataupun on which gitu ya. Yang pokoknya yang ada preposisinya itu biasanya setelahnya subject verb ya. Ya, meskipun ada juga yang pengecualiannya. Oke, nomor 32 ada yang jawab C, pasif. Seharusnya apa kalau pasif? Kalau di voting kan eh, maknanya aktif ya. Iya, kalau pasif seharusnya di voted kan. Ya, ini seharusnya pasif ya. Jadi di voting, ini kan aktif ya, verb ing. Seharusnya di voted. Gini, verb 3 ya. Nah, ini be plus verb 3 berarti pasif ini ya. Nah, ini subject head-nya. Eh, Kemudian ini verbnya ya. Was devoted, pasif ya. Jadi banyak karya antropolog Margaret Mead itu apa ya, dikhususkan, didedikasikan, dipersembahkan gitu ya, untuk penelitian terhadap pola pengasuhan anak di berbagai budaya atau berbagai macam budaya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 33. Kira-kira ini jawabannya apa ini, sahabat? Silakan. Ada yang jawab nomor 33, jawabannya D, seharusnya noun. Jadi perceptiveness. Iya, kalau perceptiveness ini artinya the quality of being very good at noticing. Oke. Eh, ada yang lain juga sebenarnya selain perceptiveness, yaitu perception. Cuma kalau perception ini artinya apa? A belief or opinion, ya. Juga the quality of being aware of things through physical senses, especially sight. Ini saya cenderung ke perception ya. Tapi yang jelas ini harusnya noun ya, bukan adjektif ya. Jadi jawabannya memang yang delta ya. Oke. Jadi ini subjeknya, kemudian ini verbnya. Di sini ada N ya, menggabungkan protect dan juga conserve. Kemudian ini not only gandengannya but also ya di sini. Kemudian ini verbnya, karena di sini protect, jadi ini juga function. Sama-sama pakai verb 1 ya, paralel ya. Di sini juga paralel ya, flight, courtship, camouflage, dan juga perceptive. Ini ada N ya di sini. Kalau ada N sebelumnya ada koma-koma seperti ini ya, kadang komanya 3 seperti ini, kadang 2 gitu ya. Itu biasanya ini ciri dari paralel ya. Jadi kalau di sini noun, ini noun, ini noun, ini juga seharusnya noun, bukan adjektif. Noun-nya tergantung konteksnya ya. Kalau saya milih perception ya. Ada yang pakai perceptiveness ya, nanti dicek di kamu saja mananya lebih tepat yang mana ya. Nah, yang jelas ini harusnya pakai noun ya di sini ya. Jadi bulu burung ya itu tidak hanya melindungi kulit mereka dari luka dan conserve body heat dan apa ya? Conserve ini artinya apa? Menjaga ya, menjaga panas tubuh ya. Tetapi juga berfungsi in flight dalam penerbangan ya, ketika terbang. Kemudian courtship. Courtship ini apa ya? Perkembangbiakan ya, eh, masa ya binatang berkembang biak ya. Kemudian kamuflase dan juga persepsi sensor. Kita lanjutkan. Nomor 34 sekarang. Oke, silakan. Besok ujian soalnya udah aja.
Ya kalau besok ujian ya kalau bisa tidurnya jangan malam-malam ya. Nanti pas ujian malah capek, malah ngantuk ya. Jadi pastikan kalau mau ujian itu fresh ya. Kalau pagi ya sarapan dulu gitu ya. Malamnya jangan begadang biar nanti pas tes itu benar-benar fit ya kondisinya. Jadi mikirnya bisa maksimal gitu. Nah, ini nomor 34 ada yang jawab delta noun. Seharusnya apa kalau delta? Gather itu verb ya. Kalau noun apa? Gathering gitu. Pasif. Ya, seharusnya pasif kan ya. Iya, seharusnya verb 3 kan ya di situ. Jawabannya memang benar yang delta ya. Jadi gather ini kan verb 1 ya. Nah, ini seharusnya verb 3 gather ya. Nah, jadi ini subjeknya mana? Nah, ini subjeknya ya. Kemudian verbnya itu ini. Nah, ini konektor juga sebagai subjek, ini verbnya. Oke, jadi dari sekian banyak spesies jamur yang tumbuh liar gitu ya. Nah, ini verb 3 sebagai adjektif ya, yang menjelaskan ini spesiesnya. Eh, Jamur, tadi saya menerjemahkan jamur apa jarum? Jamur ya maksudnya di sini. Jamur ini eh, apa? Jadi ini mananya lahan ya, lahan sawah gitu ya. Yang umum is the one adalah jamur that is most frequently gathered yang paling sering dikumpulkan kayak diambil gitu ya for human consumption untuk konsumsi manusia. Oke, sekarang lanjut ke nomor 35 ya, kurang 6 soal lagi. Silakan, ayo yang masih semangat bantu meramaikan. Kalau banyak yang jawab saya nggak ngantuk ini. Kalau misalnya sedikit yang jawab, saya biasanya mulai ngantuk. Oke, silakan. Uh, untuk live stream ini biasanya lama-lama ya, jadi 1,5 jam ke atas biasanya. Jadi pastikan sahabat ya ini betah ya. Caranya macam-macam, bisa sambil ini minum kopi ya, sambil makan, sambil apalah ya, sambil ngapain aja terserah. Yang penting sahabat nggak ngantuk ya. Karena suara saya kan biasanya bikin ngantuk suara saya. Oke, nomor 35 ada yang jawab C. Seharusnya apa? 35C. Seharusnya apa? Ada yang jawab B or C, B or C. Oke, yang lainnya yang jawab B atau C seharusnya apa koreksinya? Pakai feeling kakak. Ya boleh ya, pakai intuisi juga boleh. Karena jawab structure itu kan bisa pakai analisis, bisa pakai intuisi. Kalau intuisi bagus, akan sangat mendukung ya sahabat supaya dapat nilai yang bagus juga. Apalagi kalau intuisinya bagus, analisisnya bagus, wah nilainya bisa di atas 600 itu ya. Oke, yang lain benar. Nah, itu jawaban paling mudah ya. Pokoknya yang ada errornya yang C, yang lain kayaknya benar gitu. Lagi nunggu World Cup Bang. Nah, iya ini. Ini timnya apa ini? Dukung tim mana ini? Nah, saya dukung Brazil ya. Kemarin kalah. Apalah daya aku nggak minat World Cup. Ya nggak apa-apa ya. Kita balik lagi ke bahasan TOEFL. Jadi ini jawabannya memang C ya tadi ya. Ada yang jawab C. Nah, yang cewek biasanya Korea. Iya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi jawabannya kan C ya. Kalau di sini ada emang ya. Emang itu kan artinya di antara ya. Jadi di antara itu kan lebih dari satu ya. Jadi ini seharusnya plural, jamak ya. Seharusnya plural. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian di sini ada N ya yang menghubungkan is employed dan juga is di sini. Setelahnya ini udah ya. Jadi terapi yang berpusat ke klien
dari ini miliknya Carl Roger ini sekarang digunakan secara luas. Employed ini maknanya di sini sama dengan use, ya. And is among dan termasuk di antara teknik berpengaruh yang teknik yang paling berpengaruh gitu ya in modern United States clinical psychology di bidang psikologi klinis modern di Amerika. Oke, itu ya nomor 35. Sekarang kita lanjut ke 36. 36, silakan. Ada yang jawab C, ada yang jawab apa lagi? C seharusnya adjektif. Enggak ya, C tetap noun karena di situ ada there ya. There itu butuh noun ya. Oke, jadi di sini C nggak ada masalah ya, karena ini kan noun. Di sini ada there ya. There ini butuh noun. Main ini kan adjektif, menjelaskan significance. Jadi ini nggak ada masalah ya. Oke, ada yang jawab apa lagi selain ini? Ada yang jawab delta di seharusnya stinging. Stinging. Kalau stinging nggak perlu off ya. Biasanya nggak perlu off ya. Kalau stinging sebagai transitif ya, jadi nggak perlu off. Itu ada off-nya. Off-nya nggak mungkin salah karena nggak digarisbawahi. Jadi seharusnya apa? Kalau menurut saya ini sting ini kan bisa noun ya. Jadi ini pakai the di sini. Jadi in the sting of their bite ya. Dalam sengatan gigitan mereka gitu. Merekanya itu kembali ke female horseflies ini. Jadi lalat kuda betina, lalat kuda namanya. Yang female, yang betina itu menyebarkan ya beberapa penyakit. Tetapi hal yang signifikan ya dari horseflies ini sebagai hama itu adalah ini sengatan gigitannya ini. Oke, kita lanjutkan. Lanjut nomor 37. Silakan. Kurang 4 nomor lagi, sahabat. Ada yang jawab B, Bravo. Ada yang lain? Navigable. Ini sudah ada koreksinya. Ini sudah benar ya. Jadi saya langsung aja ini. Ya. Ini sudah benar. Kalau ini kan adverb ini ya. Sorry, ini seharusnya adjektif. Kalau ini kan adverb. Ini seharusnya adjektif ya. Karena yang menjelaskan noun ini kan adjektif, bukan adverb. Ya, adverb biasanya tidak menjelaskan noun. Ya, kita lihat di sini. Ini ya, subjeknya ini verbnya pakai verb 2. Sudah ya. Terlepas dari kurangnya ini saluran air yang bisa dinavigasi, Madison Wisconsin berkembang menjadi pusat manufaktur dan juga pusat atau inti perdagangan utama selama tahun 1800-an. Oke, lanjut nomor 38 sekarang. Nah, ini cukup mudah sebenarnya kalau tahu. Kalau nggak tahu sulit ya. Semua seperti itu ya. Ada yang jawab E, seharusnya which. Which, kenapa pakai which? Consume which. The food and water that people consume which come from the environment. Kalau ada which nanti kita butuh verb lagi ya. Ini sudah dijawab ini sama partner saya ini. Nggak usah. Iya, oke. Jadi jawabannya memang yang E, tapi bukan berarti ini harus diganti which ya. Kalau misalnya ini ada which ya, nanti verbnya ada berapa di sini? Ini subjeknya kan. Ini dari sini sampai sini. Kemudian ini konektor, subject verb.
Ini verb untuk subjek the food and water. Sorry, bukan ya. Oh iya benar. Ya, ini verbnya dari ini ya, the food and water ya. Provide ini verb 3 ya. Verb 3 sebagai adjektif yang menjelaskan ini. Ini nggak perlu them di sini ya. Kenapa? Ini kan adjective clause-nya dari that sampai consume ya. Kalau misalnya adjective clause-nya itu polanya konektor subject verb, maka kita tidak perlu menyertakan objeknya. Kecuali kalau verbnya itu termasuk verb yang bisa punya dua objek. Consume ini termasuk verb yang satu objek saja. Jadi ketika di sini ada that, ini that-nya kan menggantikan them di sini, menggantikan the food and the water. Jadi kita nggak perlu pakai them lagi di sini. Atau gampangnya kalau misalnya adjective clause ya, adjective clause polanya itu konektor subject verb, maka tidak perlu objek. Kecuali kalau verbnya termasuk verb yang bisa punya dua objek atau namanya ditransitif ya, ditransitif verb. Kalau verbnya ditransitif, maka di sini baru ada objeknya. Objek satunya digantikan konektor yang ada di sini, kemudian objek keduanya dimunculkan di sini, objek yang lainnya. Jadi di sini karena consume ini termasuk verb yang satu objek saja, jadi objeknya harus kita hilangkan karena sudah digantikan konektor that di sini. Ini the food and water, jadi makanan dan air, minuman ya, yang orang-orang konsumsi berasal dari lingkungan yang disediakan oleh alam ataupun melalui ini karya ya kerja ya petani, dari hasil kerja petani dan produser atau produser kan orang yang membuat atau menghasilkannya lainnya, dan produser lain atau produsen lainnya. Kita lanjutkan nomor 39, tinggal dua lagi. Silakan. Di transitif contohnya apa aja? Saya nggak hafal ya. Nanti sahabat cek aja online. Yang jelas kata-kata seperti give, send, tell, kemudian ask, kemudian designate itu di transitif ya. Saya nggak hafal semuanya, tapi sebagian itu yang tadi saya sebutkan. Yang sebagian lagi sahabat bisa cek video Ben Winter tentang verb dengan dua objek ya. Oke, tapi yang saya cantumkan di verb dengan dua objek itu nggak semua ya. Kalau ingin lengkapnya, sahabat googling aja ya. Banyak kok yang sudah nulis tentang itu ya. Oke, ada yang jawab nomor 39, jawab C. Kenapa C? Iya, tadi di transitif ya, verb dengan dua objek ya. Oke, 39 ada yang jawab cooperating. Ada yang lain? Cooperative ding. Oke, sebenarnya itu head-nya cooperation-nya atau grupnya sih di situ. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, head-nya atau kata intinya itu sebenarnya yang dimaksud di situ grupnya atau cooperation-nya. Kalau lebih cenderung kalau itu sebenarnya head-nya itu cooperation, karena yang dimaksud di situ kan saling menghormati dan juga kerjasama kan, bukan kelompoknya, tapi kerjasama kelompok, bukan kelompok kerjasama gitu. Jadi yang benar itu seharusnya dibalik ya. Jadi terbalik ya. Jadi ini terbalik, seharusnya group cooperation ya. Ini subjeknya, kemudian ini koma ya. Sampai sini sebagai penjelas, ini verbnya. Pakai verb 1 plus S ya. Communal dance, jadi tarian komunal, sebagai simbol yang kuat dari
saling menghormati, saling pengertian, dan mutual regard, dan group cooperation, jadi kerjasama kelompok, underlies enduring traditions in folk dancing. Jadi mendasari tradisi yang sudah berlangsung lama ya, atau kalau enduring kan maknanya abadi gitu ya. In folk dancing, dalam tarian rakyat. Oke, jadi cooperation group seharusnya group cooperation. Oke, yang terakhir nomor 40, sahabat. Luar biasa, ini yang bertahan masih 90% ya. Atau orangnya ganti-ganti juga nggak tahu ini. Tapi yang jelas masih stabil di angka 50-an ya. Yes, bentar lagi 40. Iya, sudah 40 sekarang ya. Sudah akhir ya. Sudah 1 jam setengah ya. 1 jam setengah termasuk cepet ya. Karena yang ikut ini pintar-pintar, ini luar biasa. Jadi bahasanya cepet ini. Langsung dijawab lah, langsung dijawab. Ini saya senang ini kalau langsung dijawab ini. Berarti sahabat aktif ini ya. Uh, itu C sama B kebalik. Iya, sorry, saya ganti dulu ya. Nggak tahu ini, saya bikinnya dadak ya. Jadi tadi sore baru saya buat ini. Uh, Mungkin saya ngantuk atau gimana, jadi banyak yang terbalik-balik ya. Tadi ada yang garisnya menceng-menceng juga ya. Bentar ini saya koreksi dulu ya, sahabat. Tunggu bentar. Oke, tunggu bentar ya, masih loading. Sudah saya ganti, cuma ini masih loading kayaknya. Nah, ini sudah. Kira-kira jawabannya apa ini? Udah di like? Ya, nggak apa-apa. Yang mau like, silakan like. Biar uh, algoritma YouTube-nya ini mensupport video ini supaya tampil. Jadi kalau banyak yang komentar, banyak yang nge-like, banyak yang share, kemungkinan nanti videonya akan semakin cepat tersebar ya. Ya, sama-sama menebar kebaikan ya. Dan juga menebar manfaat ya. Oke, kita lanjutkan nomor 40. Ada yang jawab bravo. Silakan. Yang lain. Kalau dijawab bravo, kenapa? Alasannya apa? Ini ada yang jawab bravo ini, ada Mantap Jiwa ya, kemudian Adianti, Garanto, dan Ani ya. Oke, Hafiz Ridho, terima kasih ya untuk like-nya ini. Langsung nambah yang like. Luar biasa ya. Plural noun, iya. Karena kan di situ 800 ya, jadi seharusnya company-nya itu jamak ya. Karena kan 800 ya, lebih dari 800 ya. Jadi ini company ini kan countable. Jadi kalau bentuk jamaknya di sini karena beraturan, jadi I-nya diganti I tambah IS ya, companies gitu ya. Jadi ini subjeknya, subject head-nya companies ini ya. Verbnya ini plural, jadi pakai have. Kemudian sudah ya. Ini the site ini menjelaskan Tulsa Oklahoma ini ya. Jadi lebih dari 800 perusahaan minyak utama memiliki plants. Plants ini apa ya? Pembangkit ya. Pembangkit listrik kalau nggak salah plants ya. Maknanya selain tanaman. Nanti sahabat cek ya. And offices dan kantor di plants juga bisa pabrik kalau nggak salah ya. Di Tulsa, Oklahoma, uh, the site yang merupakan situs pameran minyak internasional. Eksposisi ini pameran ya. Bentar. Expo kan pameran ya. Selain pameran apa maknanya? Exposition. Coba saya lihat. Eksposisi pameran. Ya, pertunjukan. Ya pameran berarti ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan sahabat. Ini sudah 40 soal kita bahas malam ini. Sudah cukup banyak ya.
Ini hampir 2 jaman. Ya, yang jelas plans-nya ini apa ya, tempatnya. Coba saya pastikan ya, plans ini. Maknanya selain tanaman bisa juga untuk plan ini pabrik ya, seperti saya bilang tadi. Bisa juga mesin industri atau gedung-gedung bangunan-bangunan juga bisa ya. Ya pabrik itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin closing sebelum ini saya akhiri meeting malam ini, sahabat. Untuk meeting minggu depan kita kembali lagi membahas betting ya. Saya lupa itu halaman berapa, tapi yang jelas minggu depan kita bahas buku Betty lagi. Diupload ya biar bisa dipelajari ulang. Ya, kalau yang ini saya upload ya. Yang lainnya ya tergantung. Ada yang diupload, ada yang enggak. Kalau ini nanti saya upload ulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih sudah bertahan, sahabat semua ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Jadwalnya perlu saya ingatkan kembali, terutama yang baru ikut ya. Itu kita live stream setiap hari Minggu jam 7:30 malam. Kalau misalnya ada perubahan, biasanya saya ini ya, saya infokan di community tab ya. Oke, terima kasih Pak dan tim. Ya, sama-sama ya semuanya ya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat ya.